Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak ora penak bosku. Selamat berjumpa kembali teman-teman sobat ternak semuanya, bersama Kang Roy Official. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana tips cara mengelola usaha ternak entok agar berpenghasilan. Simak sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman, agar teman-teman semua itu bisa mendapatkan informasi secara lengkap. Dimana dalam mengelola usaha ternak entok pasti akan ada keberhasilan dan kegagalan. Dan bagaimana sih cara mengelolanya agar kita itu bisa berhasil, agar kita itu bisa berpenghasilan, bisa mendapatkan cuan tambahan dari ternak entok ini. Dimana untuk mendapatkan penghasilan pasti untuk yang pertama kali yaitu tentang sistem pemasaran. Bagaimana kita bisa menjebol dunia pemasaran, target pemasaran agar entok kita itu bisa terjual, agar entok kita itu laku di kalangan penghobi ataupun pedaging. Tinggal kita masuknya di bagian mana. Untuk pemasaran ini mungkin bagi seseorang itu mengatakan bahwa pemasaran ternak entok hias itu susah, dan bagi beberapa seseorang meyakini bahwa usaha ternak entok hias itu untuk pemasarannya itu juga mudah ataupun stabil lah seperti ternak entok pedaging. Bagaimana sih cara agar kita itu bisa menembus pemasaran yang efektif agar entok kita itu bisa terjual sesuai keinginan kita? Mungkin dari teman-teman itu, untuk sebelum kita membahas segi pemasaran, teman-teman terlebih dahulu menyiapkan entok yang teman-teman kelola. Teman-teman mau terjun di entok hias, entok jumbo ataupun entok lokal. Mungkin dari segi pemasaran itu hampir sama. Dari segi pemasaran dalam jenis beberapa entok itu mungkin hampir sama. Ada satu kunci agar pemasaran kita itu sukses. Jangan di skip agar teman-teman itu bisa mengetahui apa sih trik jitu agar pemasaran itu bisa sukses. Sebelum kita membahas hal itu, kita fokus dulu untuk masalah jenis entok yang kita ternak. Dalam perawatan entok itu semuanya menurut Kang Roy itu hampir sama. Perawatannya itu hampir sama, tinggal keperlakuan kita pada entok kita. Dari jenis entok hias, entok jumbo maupun entok lokal. Mungkin dari segi ransum pakan, dari segi vitamin dan lain sebagainya itu mungkin ada perbedaan. Setelah itu kita bisa mengelola dari segi kesehatan perawatan entok dengan baik. Pemasaran inilah yang paling kita nantikan atau yang paling kita tunggu-tunggu, karena dimana ketika kita tidak bisa memasarkan atau menjebol dunia pasar perentokan, kita tidak akan bisa berpenghasilan. Karena untuk mendapatkan penghasilan itu karena entok kita itu bisa terjual, bisa laku di pasaran. Untuk trik yang pertama atau tips yang pertama agar pemasaran kita itu bisa meluas atau pemasaran kita itu bisa diketahui seseorang dan goalsnya itu bisa dibeli orang entok yang kita jual. Untuk yang pertama yaitu kita harus mempunyai bibit entok yang unggul. Maksudnya bagaimana? Walaupun di sekeliling teman-teman, di wilayah teman-teman itu mungkin banyak masyarakat yang belum ternak entok. Namun jika teman-teman itu masuk di dunia Facebook, masuk di dunia TikTok, YouTube, IG dan lain sebagainya, itu banyak sekali rekan-rekan para peternak entok itu sudah menguasai dunia media sosial. Jadi masyarakat luas itu sudah mengetahui banyak sekali orang ternak entok. Dan untuk teman-teman itu harus mempunyai bibit yang berbeda dengan orang lain agar di kandang teman-teman itu mempunyai ciri khas sendiri. Contohnya, Kang Roy berikan contoh, jika teman-teman ternak entok hias, mungkin teman-teman itu fokus di bondol, jenis bondol kaji, yang klasik, motif, bronze dan lain sebagainya. Ataupun teman-teman bisa ternak di rambon warna dasar, khusus rambon warna dasar yang notabene-nya itu mempunyai rambon silver, klawu, bronze dan lain sebagainya. Ataupun teman-teman bisa menggabungkan semua itu agar ciri khas di kandang teman-teman itu
diketahui seseorang, dan pastinya jika di kandang teman-teman itu mempunyai ciri khas tersendiri, orang lain atau konsumen itu lebih tertarik. Jadi teman-teman itu harus membangkitkan ketertarikan konsumen pada usaha ternak entok teman-teman semua. Jadi jika teman-teman bisa menguasai ketertarikan konsumen agar membeli produk entok di kandang teman-teman, itu nanti bisa akan mengakibatkan atau menghasilkan marketing yang sangat baik. Karena keberbedaan atau jenis entok yang kita punya itu lebih untung atau lebih unggul dari kandang lain, itu akan membantu pemasaran kita itu lebih mudah. Karena dimana untuk seseorang atau konsumen itu membeli entok atau membeli produk itu notabene-nya mencari keunggulan atau mencari kelebihan dari peternak si A. Mungkin entoknya lebih bagus, mungkin entoknya dari kandang si B lebih sehat. Jadi teman-teman harus mempunyai atau menghadirkan itu semua di kandang entok-entok teman-teman semua. Jadi itu cuma contoh, banyak sekali ciri khas kandang masing-masing. Teman-teman bisa memilah atau mencari solusi atau memberikan edukasi sendiri-sendiri. Jadi Kang Roy cuma memberikan contoh untuk masalah bagaimana agar kandang kita itu bisa memberikan ketertarikan kepada konsumen. Itu poin yang pertama. Untuk poin selanjutnya yaitu untuk masalah branding nama, teman-teman. Menurut Kang Roy bahwa branding nama ini sangatlah penting sekali, dan ini pun 80% itu akan membuat pemasaran kita itu meluas. Karena dimana perlu kita ketahui bahwa ketika kita itu sudah mempunyai nama, ketika kandang teman-teman semua itu sudah diketahui publik, itu dari konsumen, dari segi konsumen pemula, senior, ataupun dari para peternak pasaran itu sudah mengetahui. Jadi jika teman-teman itu bisa membranding nama dengan baik, bagaimana kandang teman-teman atau nama kandang teman-teman itu bisa meluas, entah itu di media sosial, entah itu di masyarakat, dan lain sebagainya. Konsumen itu akan lebih mudah mencari usaha entok teman-teman. Jadi untuk branding nama ini sangatlah penting dan harus dilakukan buat para peternak semuanya. Itu pesan dari Kang Roy. Dan itu akan lebih menguntungkan, akan lebih jauh menghasilkan ternak entok kita, karena dimana goals dari ternak entok dalam menghasilkan penghasilan yang tinggi atau penghasilan yang stabil itu dari segi pemasaran. Walaupun jenis entok kita itu bagus, walaupun jenis entok kita itu baik, entok kita itu banyak, tetapi jika kita itu tidak bisa menghasilkan cuan dari entok kita, dari ternak kita, tidak bisa mengeluarkan dari kandang kita atau menjualnya, kita itu rugi, dan kita itu ternak entoknya akan stuck dan tidak akan bisa berkembang. Dua poin itu sangatlah penting sekali dan harus dikuasai. Next mungkin kita akan membahas poin-poin selanjutnya, karena dimana untuk membahas pemasaran ini sangatlah panjang, dan untuk teman-teman untuk saat ini mungkin bisa menguasai dua tips itu menurut Kang Roy sudah cukup, karena itu dasar pondasi bagaimana agar pemasaran kita itu lebih dikenal orang lain dan bisa menghasilkan penghasilan yang lebih dan yang kita inginkan. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa membantu buat para rekan-rekan para peternak semuanya, agar bagaimana ternak entok teman-teman semua itu bisa menghasilkan dan bisa menambah cuan pastinya. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak ora penak bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.